Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Lutfi pada mata pembelajaran PKN. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, arti penting norma untuk mewujudkan keadilan. Silahkan disimak dan diperhatikan video berikut ini. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari bab ini ya anak-anak. Tolong disimak. Selanjutnya ada pengertian keadilan. Kira-kira selama ini kalian pernah tidak mendengar kata adil? Nah, ketika kalian pernah mendengar kata adil, apakah kalian sudah pernah atau sudah bisa mendefinisikan kata keadilan itu apa? Kalau belum, kita belajar bersama-sama, yaitu keadilan yang berasal dari kata adil yang berarti tengah. Kemudian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan tidak berat sebelah, yaitu menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu hal-hal yang berkenaan pada sikap dan suatu tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya bisa mewujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi ini yang disebut adil, artinya itu tidak berat sebelah, harus berada di tengah-tengah, tidak memilih atau memihak di antara kedua belah pihak tersebut. Itu namanya adil. Selanjutnya, jaminan keadilan bagi berbangsa, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jaminan keadilan merupakan kesediaan menanggung secara ikhlas untuk bersikap dan berperilaku tidak berat sebelah. Keadilan mengharuskan seseorang diperlukan sesuai dengan hak-haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi, jaminan keadilan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita bisa mendapatkan hak-hak yang diperlukan sesuai dengan keadilan tersebut. Selanjutnya, nah ini jaminan keadilan warga negara dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada 3, yaitu jaminan keadilan warga negara dalam Pancasila, kemudian dalam Undang-Undang 1945 dan dalam Undang-Undang. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu jaminan keadilan menurut Pancasila. Jadi, jaminan keadilan menurut Pancasila itu merupakan adanya jaminan keadilan bagi rakyat Indonesia yang dinyatakan secara tegas dalam Pancasila. Misalnya, sila Pancasila di situ yang memuat kata adil berada pada sila Pancasila, sila yang kedua dan sila yang kelima. Sila yang kedua apa? Berbunyi apa? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu mencakup kata-kata adil. Kemudian sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bisa kita garis bawahi bahwasanya sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa kita buktikan atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, serta ras. Kemudian yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia. Diskriminasi itu artinya perbedaan. Jadi kalian tidak membeda-bedakan teman, meskipun warna kulitnya itu berbeda, kemudian agamanya berbeda atau sukunya berbeda. Itu merupakan cerminan Pancasila dari sila yang kedua. Di situ yang memuat cerminan dari sikap keadilan. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, sila Pancasila yang kelima, maksud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa kita cerminkan. Contohnya, menghormati hak dan kewajiban orang lain, kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan menghargai hasil karya orang lain. Ini merupakan sikap yang kita cerminkan dalam Pancasila yang memuat sikap keadilan, yaitu sesuai dengan Pancasila sila yang kelima dan sila yang kedua tadi. Nah, selanjutnya jaminan menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di sini terdapat pasal-pasal yang menjamin adanya hukum dan keadilan dalam berbagai aspek atau bidang. Misalnya, pasal 27 bidang hukum dan pemerintah dan pasal 28 bidang apa? Bidang politik, dan pasal 28A sampai 28J itu bidang hak asasi manusia, di mana pasal-pasal tersebut juga mencerminkan jaminan keadilan bagi warga Indonesia. Nah, untuk yang ketiga, ini menurut undang-undang, yaitu di sini di dalam undang-undang sudah ada peraturan tentang keadilan, misalnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Nah, ini sudah diatur dalam jaminan hukum keadilan yang terdapat di undang-undang. Selanjutnya, ada partisipasi warga negara dalam jaminan keadilan. Nah, yang pertama, memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Kemudian, menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. Yang keempat, memberikan pengawasan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan keadilan. Nah, jadi partisipasi warga negara dalam jaminan keadilan itu maksudnya adalah tanggung jawab pemerintah atau partisipasi warga negara yang juga mutlak diperlukan, karena di sini upayanya yaitu untuk meningkatkan jaminan keadilan. Nah, ini macam-macam keadilan, yaitu ada keadilan distributif, kemudian keadilan komunikatif, keadilan protektif, keadilan legal, keadilan kreatif, dan keadilan vindikatif. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu keadilan distributif. Nah, keadilan ini merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya masing-masing. Contoh, yaitu karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. Nah, ini berarti hak dia untuk hak karyawan tersebut untuk mendapatkan kenaikan pangkat, yaitu merupakan keadilan distributif. Kemudian yang kedua ada keadilan komunikatif. Apa ini? Yaitu keadilan yang diterima oleh setiap orang tanpa memperdulikan jasa, kebutuhan, dan kecakapan masing-masing. Contohnya, jika kalian membeli sebuah jajan yang harganya 5.000, maka kalian juga membayar harus 5.000, karena itu kesepakatan yang telah kalian sepakati. Jika harganya jajan itu 5.000, maka kalian juga akan membayar 5.000. Itu namanya keadilan komunikatif. Selanjutnya ada keadilan protektif. Nah, keadilan protektif ini merupakan keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi dan tidak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contohnya adalah polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.
Nah, ini oleh karena itu polisi itu juga berperan penting dalam menjaga dan melindungi melindungi masyarakat. Ini merupakan keadilan protektif. Selanjutnya ada keadilan legal. Nah, keadilan legal ini merupakan keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama atau banum komune. Yaitu contohnya adalah semua pengendara wajib patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Oh, ketika warna merah berarti harus berhenti. Ketika warna hijau berarti harus jalan. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan keadilan legal yang harus dipatuhi oleh semua orang dalam dalam contoh mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya ada keadilan kreatif. Nah, keadilan kreatif ini merupakan keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimiliki pada berbagai bidang kehidupan. Contohnya apa? Yaitu penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun. Jadi sebebas apapun dia diberi haknya untuk mengembangkan syairnya. Itu namanya keadilan kreatif. Jadi sesuai dengan kekreativitasnya mereka sendiri-sendiri. Kemudian ada keadilan vindikatif. Nah, keadilan vindikatif ini merupakan keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contohnya yaitu pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, ini merupakan keadilan vindikatif. Kemudian arti penting norma dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama membatasi tingkah laku manusia, yang kedua menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan seimbang. Dan yang keempat, membentuk budi pekerti baik dan luhur. Selanjutnya, pentingnya hukum bagi warga negara. Nah, ini yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Nah, kemudian ini ada perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di sini dibagi menjadi 4 ya. Ada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan keluarga. Contohnya, taat kepada perintah orang tua, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah yang telah disepakati bersama, kemudian berperilaku sopan, saling menyayangi antar anggota keluarga, hidup rukun dalam keluarga. Kemudian ada perilaku sesuai dengan kehidupan lingkungan sekolah. Contohnya, menjaga nama baik sekolah dengan perilaku yang baik, kemudian memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan, mengikuti upacara bendera dengan tertib, berlaku sopan dalam pergaulan antar teman, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, dan yang terakhir, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah. Selanjutnya, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, yang pertama, menghormati dan menghargai orang lain meskipun berbeda agama, ras, dan suku. Yang kedua, membantu tetangga yang terkena musibah.
Yang ketiga, mengikuti kerja bakti. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang kelima, mengikuti adat istiadat yang berlaku dan dilaksanakan di daerah masing-masing yang tidak bertentangan dengan norma agama dan norma hukum. Selanjutnya, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang pertama, contohnya menaati semua peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian ikut serta mendukung pemberantasan penyelundupan obat-obat terlarang. Yang ketiga, menghindari pelanggaran KKN dalam setiap pemberian pelayanan publik. Yang keempat, tidak bertindak main hakim sendiri. Yang kelima, membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Dan yang keenam, menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Nah, ini ada mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu sesuai dengan pengetahuan hukum, kemudian pemahaman kaidah-kaidah hukum, dan sikap terhadap norma-norma. Yang pertama, pengetahuan hukum. Nah, ini seluruh masyarakat suatu negara harus mengetahui hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Pengetahuan hukum ini dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat yaitu yang pertama, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual beli, kemudian hibah, wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang sifatnya positif, yaitu yang diperbolehkan oleh hukum. Selanjutnya ada pemahaman kaidah-kaidah hukum. Nah, ini pemahaman kaidah-kaidah hukum yaitu pemahaman terhadap norma, kebiasaan, adat istiadat, dan hukum merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum. Hukum dibuat bertujuan untuk menciptakan keterlibatan dan kesejahteraan. Nah, ini jadi pemahaman kaidah-kaidah hukum. Kemudian yang terakhir ada sikap terhadap norma-norma, yaitu masyarakat memiliki kecenderungan menilai hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang maupun norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat akan dinilai baik atau buruk. Ini merupakan sikap terhadap norma. Jadi, masyarakat akan bersikap positif apabila para penegak hukum dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Penilaian hukum akan cenderung negatif atau buruk apabila para penegak hukum tidak menjalankan kepastian hukum dengan semestinya, atau artinya tidak adil. Nah, kita telah belajar tentang arti penting keadilan, kemudian belajar tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui seberapa tingkat kefahaman kalian tentang materi pada hari ini, silakan kerjakan tugas berikut ini. Rudi adalah seorang pelajar dari sekolah di kota besar. Namun, kata temannya, dia sering tidak masuk kelas tanpa keterangan. Setiap hari selalu pulang telat ke rumahnya. Jika di kampungnya mengadakan kegiatan kerja bakti, Rudi pun jarang hadir dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Menurut pendapatmu, Rudi telah melanggar norma apa saja? Bagaimana sikapmu mengenai tindakan tersebut? Silahkan dikerjakan sebaik mungkin dan jangan lupa menggunakan referensi yang ada di buku LKS kalian masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ingat anak-anak, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sering menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan jaga jarak dengan teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.